Sejarah membuktikan gereja baptis yang terpapar Calvinisme menentang pekerjaan misi. Renungan harian 2 Desember dari buku This Day in Baptist History 2 dengan judul Seperti Ayah Demikianlah Putra-putranya. Nats yang diambil Ulangan pasal 6 ayat 1-7. Keluarga Buckner di negara bagian Tennessee pernah mempunyai 15 pengkhotbah baptis dalam barisan mereka. Dan salah satu dari jumlah tersebut menjadi topik perhatian kita saat ini. Daniel Buckner lahir pada tanggal 30 September 1801 di Carolina Selatan. Ayahnya Henry Buckner adalah teman pribadi dan pengagum berat Daniel Boone, dan karena itu dia menamai putranya sesuai nama pionir yang tangguh dan terhormat itu. Ketika Daniel masih kecil, keluarganya pindah ke Cook County, Tennessee. Kita hanya mengetahui sedikit tentang masa remaja Daniel. Namun anak muda itu bertobat pada usia 15 tahun. Dia harus berjalan 12 mil untuk melaksanakan kepatuhannya, yang akhirnya dia dibaptis oleh penatua Caleb Witt, gembala dari gereja baptis Leaks Creek di Greene County. Pada usia 18 tahun, Daniel menikah dengan Nona Mary Hampton, cucu dari Reverend William Dodson dari Carolina Utara, dan kerabat Jenderal Wade Hampton dari Perang Revolusi dan Letnan Jenderal Wade Hampton dari Perang Saudara. Tuhan memberkati persatuan itu dengan 5 orang anak, 3 putra dan 2 putri. Putra tertuanya, Dr. H.F. Buckner, menghabiskan 35 tahun sebagai misionaris di suku Indian Creek dan menerjemahkan Injil Yohanes ke dalam bahasa Creek. Dikatakan tentang H.F. Buckner bahwa dia memberikan kesan yang lebih kuat pada Creek Nation dibandingkan orang lain manapun. Putra kedua mereka, B.B. Buckner, meninggal setelah Perang Meksiko dan dimakamkan di Mexico City. Miriam Isbell adalah anak ketiga mereka, dan di masa dewasa dia melahirkan seorang pengkhotbah baptis terkenal lainnya, Dr. A.G. Holt. Anak keempat mereka adalah Dr. R.G. Buckner yang mendirikan panti yatim piatu Buckner di Texas. Anak-anak pertama diterima di panti asuhan tersebut pada tanggal 2 Desember 1880 hari ini. Dan usaha tersebut menjadi panti asuhan terbesar di wilayah Barat Daya. Anak terakhir keluarga Buckner dinamai sesuai nama misionaris terkenal Anne Hazeltine atau Judson, adalah seorang janda di awal kehidupannya dan tinggal bersama saudara laki-lakinya di Dallas, Texas. Daniel Buckner memiliki izin untuk berkhotbah ketika dia berusia 22 tahun, dan pada tahun 1827 dia ditabiskan oleh Gereja Baptis Kestua di Monroe County, Tennessee. Pelayanan awalnya ditandai dengan aliran rutin petobat-petobat yang mengikuti Tuhan melalui baptisan. Dia berhasil merintis gereja-gereja dan dia melayani sebagai gembala sidang di beberapa gereja. Pada tahun 1830-an, karena penolakan yang kuat terhadap misi, Daniel Buckner ditunjuk sebagai misionaris oleh Konvensi Negara Bagian. Dan dia sering bepergian untuk mengindoktrinasi para pendengarnya mengenai tantangan amanat agung. Gajinya 50 sen sehari, namun itu hanyalah kompensasi yang kecil atas cibiran dan ejekan jahat yang dilontarkan kepadanya oleh orang-orang yang mengaku sebagai orang percaya fanatik yang menentang usaha misionaris. Pada suatu kesempatan saat kembali ke gereja asalnya, dia mengetahui bahwa mereka telah mengambil sikap anti-misionaris, dan dia didakwa dengan tuduhan terkait dengan Konvensi Negara Bagian. Dia tidak diizinkan untuk berbicara di persidangannya sendiri, dan dia dikeluarkan dari keanggotaan. Nyonya Buckner meminta untuk dikucilkan bersama suaminya, tetapi jemaat menolak dengan alasan bahwa mereka tidak menentangnya. Penatua Buckner meminta salinan dakwaan tersebut, dan dia menggunakan dakwaan tersebut sebagai rekomendasi kepada gereja baptis yang berpikiran misionaris di mana dia, istrinya, dan putra sulung mereka akhirnya bersatu. Selama 15 tahun dari tahun 1839 hingga 1854, dia melayani sebagai seorang gembala di daerah yang indah di Somerset, Kentucky.
Setelah mengakhiri pelayanannya, dia kemudian melayani 4 gereja kecil selama 7 tahun berikutnya. Pada tahun 1861, keluarga Buckner pindah ke Texas untuk bergabung dengan putra dan putri mereka. Tetapi Nyonya Buckner meninggal dalam perjalanan. Namun sang abdi Allah tetap bertahan dalam pelayanannya kepada Tuhan. Setelah menggembalakan gereja di Boston, Texas dan DeKalb, Texas, dia melayani Tuhan di gereja-gereja baptis di komunitas Texas lainnya. Dia kemudian menikah lagi pada tahun 1865. Dia aktif terlibat dalam pelayanan sampai dia berumur 70. Ketika masalah fisik menyebabkan dia memasuki masa setengah pensiun, dalam pelayanannya yang panjang dan bermanfaat, diperkirakan Reverend Buckner membaptis lebih dari 5.000 orang yang bertobat, dan setidaknya 25 diantaranya menjadi pelayan Injil. Pada usia 84 tahun, dia menanggalkan perlengkapan senjata duniawinya untuk masuk surga. Jenazahnya dikuburkan dengan hormat, dan di atas batu nisannya tertulis ayat berikut yang telah dia pilih secara pribadi dari Mazmur 116. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Penghormatan terbesar terhadap iman dan kesalehan Daniel Buckner tidak tercatat dalam kata-kata belaka, namun telah disaksikan dalam kehidupan anak cucunya. Mereka menyaksikan langsung kehidupan ayah mereka dan menyadari bahwa dia memang seorang beriman sejati. Mereka berani mengikuti imannya karena mengetahui bahwa iman itu akan membawa kepada kenyataan dalam kehidupan dan kekekalan di surga. Kita banyak mendengar tentang cloning saat ini, dan kita sepenuhnya menyadari fakta bahwa cloning spiritual adalah suatu kemustahilan. Meski seseorang tidak bisa mengkloning kehidupan spiritual, kesaksian terbesar yang dapat dimiliki oleh orang tua adalah keturunan yang berjalan di jalan kebenaran yang sama. Semoga itu menjadi pengalaman kita bersama anak dan cucu kita, dan demi kemuliaan Juru Selamat kita yang diberkati. Renungan tambahan Dr. Swento Liau. Poin pertama, keluarga Buckner tercatat ada banyak dan bergenerasi yang terpanggil dalam pelayanan. Adalah suatu yang sangat indah dan mulia jika kita bisa mewariskan harta rohani dan pelayanan kepada anak cucu kita daripada mewariskan kepada mereka harta duniawi dan berbagai bisnis yang fana. Jika seseorang tidak memiliki keinginan yang sangat besar agar anak cucunya masuk sorga dan bertemu mereka kelak di sorga, sangat mungkin ia sendiri belum mendapatkan kepastian masuk sorga. Tuhan berkata tentang Yudas Iskariot bahwa lebih baik ia tidak dilahirkan. Betul sekali, jika seseorang tidak masuk sorga, sesungguhnya lebih baik ia tidak dilahirkan. Tetapi jika pasti masuk sorga dan melayani Tuhan segenap waktu dan sepenuh hati, maka lebih baik dilahirkan. Poin kedua, Calvinisme mematikan gerakan misi menginjil dunia. Adalah fakta namun sering dibantah oleh Calvinis yang asal debat. Pada pertengahan abad 19, ada kelompok baptis yang terpapar Calvinisme, menjadi baptis yang anti pengiriman misi dan usaha penginjilan. Iblis telah merusak gereja sehingga beribu tahun tidak melakukan penginjilan. Kemudian ketika Luther keluar dan kaum baptis bersemangat, iblis memunculkan orang yang bernama John Calvin, menciptakan teologi predestinasi bahwa nasib semua orang sudah ditetapkan Tuhan sejak kekekalan. Kamu rajin atau malas menginjil tidak akan mengubah apapun. Argumentasi mereka bahwa sekarang mereka rajin membangun gereja. Menurut saya, mungkin itu hanya sebuah pekerjaan bahkan semacam bisnis, karena itu tidak bisa menambah orang ke surga. Poin ketiga, mengapa William Carey antusias sekali ke India? Karena dia yakin orang India tidak ada yang ke surga tanpa ada orang yang pergi beritakan Injil kepada mereka. Begitu juga alasan Adoniram Judson menuju ke Burma.
Dan Hudson Taylor bersemangat membawa Injil ke Tiongkok karena yakin orang Tionghoa perlu mendengar Injil untuk masuk surga. Rasul Paulus berkata, "Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Roma pasal 10 ayat 13-14.